Maka sucikan diri kita ini, fitrahkan diri kita ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mengenali diri yang sejati kita itu. Maka wajib kita mencari dan menelusuri siapa diri kita yang sebenar-benarnya. Sebelum datangnya kematian Bapak Ibu. Ini namanya dari hidup. Lihat, sini mati. Ini ada sinyal. Inilah sinyal tanda-tanda kematian. Ibu-ibu, tahu tanda-tanda jalan ke mati? Mbak tanda-tanda jalan ke mati itu, Bu? Nggak tahu Ibu tanda-tanda jalan ke mati ya? Tumbuh ilalang. Lah tumbuh banyak rumput salingguri namanya. Itu tanda jalan ke mati itu. Asa aja lalai. Kalau latan orang rom di situ, itu kematian itu pindah selalai. Tapi lah tahu Bapak, Ibu-ibu, tanda-tanda orang ke mati. Tanda-tanda ke mati. Ada tanda zahir, ada tanda batin. Wa ma yu'ammirhu nunaqisu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa kami panjangkan umur dan usianya, makin nyata dan terang tanda-tanda kematian itu pada dirinya. Makanya orang arif bila baco alam pada diri. Baco diri di dalam diri. Dulu abu awaku hitam mangkile. Kini lama dia tok sengnya. Tengok tuh Pak Hamzah. Ya, itu bukan kena asap rokok tuh. Tanda-tanda. Ya, dulu matu tarang, kini dah lah rabun-rabun senya. Dulu telingaku nyari yang inilah pakak-pakak badaknya. Dulu makan ayam, makan kerupuk lama darah, kini malah sudah suenya le. Ya, solat lama itu, kini ambil dua, namun 3 kali Bapak Ibu malah sui kenapa? Sepak lah lama. Tanda-tanda tuh. Itu alam namanya Bapak Ibu. Alam tuh sifatnya apa tuh? Alam sifatnya berubah-ubah kan. Ada siang, ada malam. Kan itu tuh. Lihat diri itu. Rumah ada keskonya. Pulanglah sampai di Indo. Itulah dakik tanda. Macam tuh. Tanda-tanda batin. Itu antara kita dengan Allah itu. Makanya Allah bilang, wastona'tu kali nafsi wa nahtartuka pastami' lima yuha. Aku pilih dirimu tempat bagiku, maka dengarkan petunjuk-petunjuk aku pada dirimu, itu Allah. Inilah kita belajar namanya ilmu tawajuh. Bapak Ibu udah belajar ilmu tawajuh kan? Ada yang belum belajar ilmu tawajuh? Cara berdialog dengan Tuhan tuh. Belum? Belum, nanti kita belajar tawajuh. Ada momennya nanti. Ya, momen di tahun baru atau haji nanti. Kan dekat lagi nih haji tuh. Kita melakukan tawajuh dan proses mi'raj kita. Itu belajar. Ini harus pahami tanda-tanda ini. Ketika tanda-tanda itu dah dekat pada diri kita, ya kan? Ya, ada tanda zahir dan ada tanda batin. Sampai waktu dan masanya, kata Allah, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal mudah sampai, ya, maka sedetik pun tidak bisa dimundurkan dan tidak pula bisa dimajukan. Karena dia berjalan di atas takdirnya Tuhan. Ya. Jadi jangan Bapak Ibu minta-minta mati. Sakit seketik minta mati itu. Ya, awak kematinya. Persiapkan diri untuk menghadapi mati itu Bapak Ibu. Ya, itu mesti pahami. Kok stres dengan cowok, dengan suami minum baygon. Tuh keluar ruang itu. Ada gicil itu takutnya. Mati. Ketika kita mati, Bapak Ibu, ya, bagi yang mengenal dan tidak mengenal berbeda Bapak Ibu. Bagi yang mengenal, pada saat ruh itu melepaskan jasmaninya, ruh itu melepaskan cangkangnya, ya, itu taubahnya seperti rambut yang tertiup oleh angin dari adonan roti itu. Dari adonan, tertiup, enak. Atau seperti Bapak Ibu mendengarkan namanya Muratal Quran, saking asiknya mendengarkan, tidak tahu Bapak Ibu sudah tertidur azan subuh aja itu.
Atau dicelupkan Nabi telunjuknya ke dalam air, diangkatnya, kan ada tetesan ini, tak tahu kapan jatuhnya itu. Itu nikmatnya itu. Maka orang yang nikmat mati tadi, ditempatkan Allah namanya dia apa? Raudatul Jannah, Raudatul Jannah. Bukan yang di Jalan Nangka, Bapak Ibu. Itu Mas Haji itu. Raudatul Jannah, taman daripada taman surga. Sementara yang tidak mengenal, maka di tempat kalau namanya Hufrotaniran. Liang daripada liang neraka tadi itu. Itu perjalanannya. Jadi, yang tubuh jasmani Bapak Ibu, ini kan berzahir dan berbatin itu kan? Mati, yang tubuh jasmani kembali lagi ke tanah, ditanam di sini. Ditanam ke tanah nih. Tanah. Sebagai bukti kita pernah hidup di alam dunia, maka dibuatkan nisannya. Ini kuburnya itu. Nih. Ini kan nama di sana itu. Nama Iswardi, tanggal lahir 20 Mei 72. Nomor HP juga tulis tuh ya. Yang ruhnya kembali dia kepada asalnya. Maminya. Namun hakikatnya mesti dipahami. Siapa yang duduk pada makom syariat, maka batang tubuhnya itu hancur. Batang tubuhnya itu dimakan namanya cacing tanah. Karena dia hanya memahami inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya dirimu itu diciptakan dari tanah. Kalau diri kita diciptakan dari tanah, maka itulah yang akan nanti hancur membusuk. Belum ditanam lagi 1 jam saja udah membusuk dia. Itu mesti dipahami. Padahal dah dibaca ayatnya tadi, apa ayatnya? Datang dari Allah, kembali kepada Allah, apa Daniel? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal kita Allah dan kembali kepada Allah. Ini kembalinya bukan kepada Allah, kemana? Ke tanah kembalinya. Asal dari Allah kembali ke tanah. Ada yang mobil 1481 Rio. Iya, kenapa? Mau dikeser Bu, udah mau masuk Bu. Halo Ibu Lia. Jadi jangan duduk pada makom syariat. Jangan bertahan di situ Bapak Ibu. Nih, syariat. Kalau Bapak Ibu duduk pada makom syariat, inna khalaqnakum min turab, sesungguhnya kamu diciptakan daripada tanah dan mati nanti oleh kepada tanah, maka akan hancur dimakan cacing. Membusuk Bapak Ibu. Siapa yang duduk pada makom tarikat, ya, dia tidak membusuk, dia tidak makan oleh cacing tanah, tapi badannya itu menyusut, mengering. Kayak ikan salai. Lihat ikan salai? Mengering badannya itu, kering, menyusut. Kalau ini hancur ya. Ini hancur, ini kering. Ya. Siapa yang duduk pada makam hakikat, dia tidak hancur, dia tidak kering, akan tetapi dia itu utuh. Utuh. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah ini, bumi ini untuk memakan jasadnya anbiya. Maka kenalilah Sayyidul Anbiya itu pada diri Bapak Ibu. Itu yang dikatakan namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah bahan bakunya sekalian alam. Ya. Nur Muhammad itulah ruhnya alam semesta. Nur Muhammad itulah tubuhnya alam semesta. Akan tetapi sempurnanya Nur Muhammad pada tubuhnya alam semesta dan ruhnya alam semesta, itulah sempurna pada insan. Bahwa tubuh Bapak Ibu asalnya Nur Muhammad, ruhnya Bapak juga asalnya Nur Muhammad. Kalaulah tubuh dan ruhnya Bapak Ibu asalnya Nur Muhammad, maka disebut namanya Muhammad. Jadi sekalian alam ini Muhammad. Sempurnanya Muhammad pada sekalian alam disebut namanya insan. Ini Muhammad namanya.
Dari sebanyak ini Muhammad yang ditunjuk menjadi nabi hanya satu, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi isahkan itu Nur Muhammad pada tubuh, isahkan Nur Muhammad pada haru. Jadi kalau dipecah ilmunya, ada Nur Muhammad yang majazi, ada Nur Muhammad yang hakiki. Lihat, kalau kita tambah apanya? Nur Muhammad yang majazi, Nur Muhammad yang hakiki. Nur Muhammad yang majazi itu kelihatannya pada tubuh. Nur Muhammad yang hakiki kelihatannya pada ruh. Itu kalau dipisah ilmunya. Sekarang isahkan saja dia. Tidak ada yang majazi hakiki itu. Bahwa tubuh dan ruh itu adalah Nur Muhammad. Alam ini Nur Muhammad. Semuanya Nur Muhammad. Namun dari sekian banyaknya Nur Muhammad yang nyata dan zahir pada alam, sempurnalah Nur Muhammad itu pada insan. Karena insan itu yang dikatakan khalifatullah. Maka bumi tidak akan pernah menghancurkannya. Cacing-cacing tidak akan membusukkannya. Karena memang benar-benar dirinya itu insan kamil mukamil. Terang benderang Bapak Ibu. Ke atasnya tidak ada ujung batasannya. Ke bawahnya tidak ada ujung batasannya. Itu Nur Muhammad itu. Kemudian, siapa yang duduk pada maqam ma'rifat, dia tidak hancur, dia tidak mengering, dia tidak utuh, akan tetapi dia itu lenyap dia. Seperti burung dalam sangkar, burung yang lepas, sangkatnya pun lesap dia itu. Datangnya kosong, kembalinya kosong. Itu memahami. Itu yang telah duduk pada maqam Tuhan. Duduk pada maqam Allah. Kenalilah Allah. Allah itu nama daripada dirinya. Allah itu nama daripada dirinya. Yang diri Allah itu yang mana? Diri Allah itu yang mana? Dirinya itu yang kosong tuh. Dirinya itu yang kosong. Dirinya yang la sautun wala harfun. Tidak ada kata dan suara. Tidak ada bisa disebut lagi. Karena dia tidak bisa disebut, maka dikatakan dirinya itu la sautun wala harpun. Itu yang kosong tuh. Kosong dalam ketiadaan itu. Sebenar-benarnya kosong. Itu dia. Namun untuk mengenal diri yang kosong, yang bernama Allah, kenalilah yang wujud. Ini yang kosong nih, ini kosong tadi kan. Untuk mengenal diri yang kosong tuh, kenalilah yang wujud. Yang wujud. Yang wujud itu mana? Nur. Yang wujud itu nur. Yang nur itu yang wujud daripada dirinya. Sekarang nur sebagai wujud dirinya sudah nyata pada alam langit dan bumi. Sempurna pada dia. Karena ini tempat memandang wujud nyata dirinya sempurna pada insan, maka disebutlah insan itu wujudullah. Ya, wujudullah. Apa artinya itu? Wujudnya Allah itu. Jadi jangan Bapak Ibu cari juga Allah itu lagi. Makin dicari makin hilang dia, makin dicari makin jauh dia. Ya. Tapi kenali sajalah diri Bapak Ibu tuh. Karena dia sudah menjadi rahasia diri Bapak Ibu yang disebut namanya insan. Itu maksudnya tuh. Al-insanu nafsi wa ana nafsahu. Insan itu diriku dan akulah dirinya insan. Wallahu nafsin wa ana nafsahu wujudahu. Allah itu ya diriku. Dan akulah wujud dirinya Allah itu. Mengenalnya di sini Bapak Ibu. Itu yang dikatakan oleh Ustaz itu keha, niha. Ragu Bapak Ibu bilang keha itu hani. Itu sempurna itu. Ragu kita menyebutnya, takut kita menyebutnya. Itu sempurna itu.
Tapi jangan mengaku Allah. Nah, jangan ngaku-ngaku Allah. Apalagi jadi Allah pula nanti. Nah, nggak ada pengakuan Bapak Ibu. Nggak ada pengakuan di situ. Nggak ada yang bisa disebut lagi diam di situ. Makanya ilmu ini ilmu diam. Itu sempurnanya itu. Diam itu maknanya sudah menyadari sesadar-sadarnya. Bahwa Allah cuma yang wujud. Nyatanya wujudnya itu pada insan. Nih dia. Jalanlah itu hidup tuh. Itu yang sempurna tuh. Jadi tidak ada mengaku-ngaku Bapak Ibu ya. Jangan ngaku-ngaku Tuhan pula di situ. Tidak ada apa mau diakui, kita nggak pernah ada. Makanya orang yang sudah sampai kepada puncak pemahamannya, sudah terangnya Allah itu, sudah jelasnya Allah itu. Saking terang dan jelasnya Allah itu sulit untuk diucapkan, sulit untuk dijelaskan. Kalau dijelaskan juga barang yang sudah jelas, maka makin tak jelas lagi keterangannya. Contoh, Bapak Ibu duduk di mana sekarang nih? Di majelis. Dah paham Bapak Ibu duduk di majelis malam ini? Ustaz tanya, yang mana majelis itu Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu nerangkan tuh? Yang mana majelis itu? Yang yang keha majelis itu? Kok tertunjuk apa kok? Karpet. Tertunjuk namanya. Dia, dinding. Ustaz mau. Masuk Bapak Ibu sadonya. Jadi kalau ingin tahu namanya majelis, keluar gitu dari kok. Baru nampak majelis itu. Siapa yang sudah kenal majelis, udah terang majelis itu bagi dirinya, keluh lidah itu nggak bisa lagi menyebut. Sebab apa? Lain yang disebut, lain yang ditunjuk, lain yang tunjuk, lain pula yang disebut nantinya. Siapa yang sudah kenal Allah, sulit bagi dirinya untuk menerangkan dan menjelaskan Allah itu yang mana. Kalau diterangkan juga, lain yang ditunjuknya nanti itu. Oleh karena itu cukup diam saja Bapak Ibu. Pandang saya lah, itunya tuh. Lihat itu pandang saya. Suhudul kasra fil wahdah. Suhudul wahdah. Pandang saja, itulah sudah. Yang saya katakan, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Rupanya apa yang dilihat oleh mata, itulah nyatanya Allah itu. Sebab apa? Yang memandang dengan yang dipandang, satu dia. Jadi siapa yang sudah mampu memandang Allah pada dirinya, pasti dia mampu memandang Allah di luar dirinya. Siapa yang sudah mampu melihat Allah pada dirinya, pasti dia mampu melihat Allah di luar dirinya itu. Jadi pandang ke sini dulu. Memandang itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Dari dalam keluar perginya, bukan dari luar ke dalam. Itu maksudnya itu. Dan jelas tuh nyata Allah tuh Bapak Ibu. Terang. Itu namanya orang yang udah pulangnya itu sempurna Bapak Ibu. Sempurna. Maka kembalinya itu benar-benar kosong dari situ. Sekarang ada keinginan Bapak Ibu di situ. Kalau masih ada keinginan Bapak Ibu di situ, masih ada diri di situ. Lihat. Kalau Bapak Ibu sudah dapat ilmunya, sudah dapat pahamnya, jangan ingin-ingin itu lagi, patuh sajalah, jalani aja lah hidup tuh. Udahlah tuh. Jangan ingin itu, jangan. Jadi belajar ilmu tauhid, belajar ilmu ma'rifat, tidak ada keinginan apa-apa. Kalau masih ada keinginan Bapak Ibu, tanda ada diri. Kalau Bapak Ibu masih menyentar-nyentar ke dalam diri, masih ada diri. Contoh, aku udah marifat atau belum ya? Bertanya, aku ini sudah marifat atau belum? Kalau aku sudah marifat, tentu aku ini wali. Kalau aku wali, tentu aku punya karomah. Itulah hijab tuh. Hijab yang paling tipis. Hijab yang paling halus adalah menilik ke dalam diri, menyentar ke dalam diri. Pada saat dia menyentarkan diri, itu telah ada dirinya di situ. Padahal sebenar-benarnya ketika Bapak Ibu sudah mengenal Allah, ketika itu saat dan detik itu, diri Bapak Ibu hapus, tidak pernah ada. Kalau tidak pernah ada, jangan menilik-nilik juga lagi. Jangan menilik-nilik, jangan menyentar-nyentar lagi itu. Jalani aja lah hidup nih. Itu yang kata Ustaz tadi itu. Ya, lapar makan, nawi minum, panek maunju, akan tua bawa lalu. Itu usianya itu mah.
Sakit, sabar, nyawa, ikhlas itu jalannya. Tak ada ngoceh-ngoceh lagi itu. Jalani itu hidup itu dengan baik. Tinggal lagi pembuktiannya Bapak Ibu. Ya, jangan dikata-kata ma'rifat. Dikata-kata ma'rifat. Bercakap sama anak-anak usianya. Cakap dengan bini-bini usianya. Cakap dengan laki-laki dilalai. Ini kan jalan aja lah tuh. Di mati saya itu. Ya. Jadi jangan itu, ikuti aja lah dengan jangan baik itu. Karena orang makrifat, orang bertauhid, insya Allah hidupnya baik. Tak ada neko-neko situ. Ya, walaupun neko adori kok. Lurus aja lah sami'na wa ta'na itu cuma. Ya. Karena kuncinya apa? Hidup ini cari selamat saja. Kalau ingin selamat, apa kata Allah? Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang yang takwa itu dia telah berada pada makom yang aman. Makom aman tuh itulah makom yang telah mengenal Tuhan. Maka dapatkan Allah tuh, raih Allah tuh. Ya. Itu makom aman tuh. Jangan lari kita daripada Allah, jangan kita menjarak dengan Allah, jangan kita menjauh daripada Allah, dekati Allah tuh. Sampai-sampai hilang wujud kita ke dalam wujudnya. Hilang zat kita ke dalam zat dirinya. Hilang sifat kita ke dalam sifat dirinya. Hilang asma kita ke dalam asma dirinya. Hilang af'al kita ke dalam af'al dirinya. Inilah yang katakan gaib bertemu gaib. Wujud bertemu wujud, zat bertemu zat itu. Lebur dari situ Bapak Ibu. Ini yang membuat kita bisa hidup istiqomah. Makanya ketika Bapak Ibu akan mati nantinya, Ustadz juga akan mati juga nantinya. Apa yang terbetik, apa yang terpikir, apa yang terlintas di dalam ruhani dan hati Bapak Ibu itu. Ini ujian yang berat tuh. Tidak ada lagi yang dipikir-pikir di situ kalau diucapkan innani anallah, aku Allah diriku tiada, itu aja kalimat lagi itu. Itu pun tidak perlu disebut lagi hilang itu. Tidak ada di itu sama sekali dah. Tuh. Kenapa? Karena diri Bapak Ibu itu tidak pernah datang dan tidak pernah kembali. Kenapa diri Bapak Ibu tidak pernah datang dan tidak pernah kembali? Karena Bapak Ibu sudah mengenali siapa diri Bapak Ibu itu yang sebenarnya. Siapa sudah mengenali rahasia diri itu tiada lain Allah, maka dia tidak pernah datang dan tidak pernah kembali. Datang dan kembali itu bahasa hakikat. Supaya kita sadar siapa diri kita yang sebenarnya. Kembali itu maksudnya. Bukan kembali seperti kita menemui ayah bunda kita. Makanya ini Ustaz bilang. Menemui Allah itu bukan seperti kita menemui ayah ibu kita. Concong deh kok. Bukan seperti itu. Menemui Allah itu maksudnya. Menemui Allah itu pada diri sendiri. Siapa yang sudah mengenal dirinya, itu sudah bertemu Allah pada dirinya sendiri itu. Itu maksudnya tuh. Itu yang bertemu satu wujud tuh. Bertemu dalam satu rupa, satu nama, satu rahasia pada insan. Bukan berjarak-jarak begitu Bapak Ibu. Pada diri sendiri. Karena dia cuma yang ada. Makanya siapa yang sudah mengenal dirinya, sudah bertemu dia dengan Allah tuh. Siapa yang sudah kenal dirinya, sudah berjumpa dia dengan Allah tuh. Itu rahasianya Bapak Ibu. Ketika itu, tak ada lagi bahasa berjumpa, tak ada lagi bahasa bertemu, tak ada lagi bahasa bertatap wajah. Hilang kata-kata itu semuanya. Memang dia yang qiyamuhu bi nafsihi. Dari sejak mula adanya, kita saja tidak sadar selama ini. Kita saja nggak sadar. Makanya kita ingin cari-cari Allah. Padahal Allah yang dicari itu diri sendiri. Cuma karena kita nggak tahu siapa diri kita, kita cari juga Allah kemana-mana gitu. Padahal Allah yang dicari itu nyata pada dirinya sendiri. Dirinya sendiri itulah nyatanya Allah tuh. Anta, ana, anta. Itu bahasanya tuh. Diri engkau tuh diri aku tuh. Diri aku ini diri engkau.
Engkau tuh tak ada yang ada tuh aku yang engkau sebenarnya. Jadi jangan masa engkau punya diri. Nah, sadar dirilah kamu tuh Tuhan. Itu rahasianya. Nah, siapa yang sudah memahami ini, Bapak Ibu? Selamatlah. Ini yang katakan hidup jaya, mati sempurna. Di dalam kalimat la ilaha illallah. Hidup jaya, mati sempurna dalam kalimat la ilallah. Itu dia. Nah. Ini yang di akhir kalam Bapak Ibu. Tidak ada yang nyata. Tidak ada yang wujud. Ya. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Pada kulitku, dagingku, uratku, tulangku, hati, jantung, rabu, empedu, buah penguru, dan sirku. Ilallah, hanya Allah semata-mata. Ya. Duduklah di situ lagi itu. Melangkahlah dengan kakinya. Berkatalah dengan mulutnya. Memeganglah dengan tangannya. Itu dia. Itu ungkapan hati untuk dalam penjabarannya. Kalau udah paham, tidak ada lagi ungkap jalan aja lah tuh. Nah, siapa yang sudah kenal hakikat dirinya, la ilaha illallah, hati-hatilah kalau berbicara. Hati-hati kalau ngomong. Kenapa? Karena kalam Bapak Ibu kalamullah. Kalaulah kalam Bapak Ibu kalamullah itu kalamnya kalam kodim. Kalam kodim itu kalam kun itu kalam jadi. Disitulah diingat oleh Nabi, man kana yu'minu billahi falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang sudah benar-benar beriman kepada Allah, dia sudah mengenal Allah, dia sudah berjumpa Allah, dia sudah menyaksikan Allah, maka hendaklah dia berkata yang baik saja. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih bagus diam. Kenapa? Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih bagus diam. Sebab Nabi katakan, fa'inal malaikatu yu'ammanuna ma taqulun. Malaikat itu selalu mengaminkan apa yang kamu katakan. Maka kata itu doa. Itu dia. Kenapa kata ini doa? Karena ini kalamullah, kalam kodim. Misalnya anak kita atau cucu kita melilin dia. Jangan nanti terbakar. Betul-betul terbakar. Karena kita udah bilang terbakar, tinggal menjalani aja. Jangan banyak jatuh. Ya jatuh itu nanti itu. Karena kata jatuh itu udah kita kunkan. Tinggal dia menjalani aja. Ini hati-hati. Ya. Ini rahasianya Bapak Ibu. Makanya Nabi mengatakan, biarlah lebih banyak batang tubuh ini berbicara daripada lisan ini. Kalau selama ini lisan kita lebih banyak berbicara, sekarang lebih banyak tubuh ini berbicara. Nampakkanlah sami'na wa ta'nanya. Itu dia. Jangan tong kosong, nyaring bunyinya. Malah suila-suinya itu mah. Jadi orang akan melihat kita ya daripada perbuatan kita. Jadi serasikan, seiramakan, selaraskan ucapan dengan perbuatan, ya, hati dengan akal pikir. Itu yang menurut benar syahadatnya itu.